hatred. We're in the Great War now. Khawarij muncul dari luka sejarah awal Islam yang berdarah. Mereka bukan hasil wahyu, bukan pula kelompok yang membawa rahmat. Tapi mereka lahir dari kegelisahan politik, semangat keagamaan yang membabi buta, dan pemahaman yang keliru terhadap teks-teks agama. Asal mula kemunculan Khawarij terjadi setelah wafatnya Rasulullah, ketika umat Islam mulai mengalami perpecahan politik yang tajam. Saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ia menghadapi pemberontakan dari Muawiyah bin Abi Sufyan di Perang Siffin. Perang ini berakhir dengan keputusan untuk melakukan tahkim, perdamaian yang dilakukan lewat dua orang penengah. Disinilah Khawarij memproklamasikan pembangkangannya. Mereka berkata, "La hukma illa lillah." Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Slogan ini terdengar benar, tapi penggunaannya melenceng jauh dari pemahaman sahabat. Mereka menuduh Ali dan Muawiyah telah kafir karena menerima perdamaian dan tidak melanjutkan perang. Ali berkata, "Kata-kata mereka benar, tapi maksudnya batil." Karena mereka bukan sedang membela Al-Quran, tapi menjadikan agama sebagai alat untuk menghakimi sesama kaum muslimin. Khawarij kemudian memisahkan diri dan membentuk kelompok ekstrim. Mereka menjadi kaum pertama dalam sejarah Islam yang mengkafirkan kaum muslimin lainnya secara massal, hanya karena berbeda pendapat atau sikap politik. Mereka menolak kekhalifahan Ali, mencela sahabat, dan bahkan menyatakan bahwa siapapun yang tidak sepemahaman dengan mereka adalah murtad dan halal darahnya. Mereka menjadi kaum yang rajin ibadah, tetapi keras dan bengis terhadap sesama muslim. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang tekun dalam salat, banyak membaca Al-Quran, tapi lepas dari pemahaman yang benar. Mereka membunuh dengan dalih tauhid. Mereka menumpahkan darah atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang mereka bawa bukanlah keadilan, melainkan kekacauan. Tragedi besar terjadi pada tahun 40 Hijriah, ketika seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan pedang beracun saat ia hendak berangkat ke masjid. Mereka menganggap pembunuhan ini sebagai bentuk jihad, padahal mereka telah membunuh khalifah sah yang dicintai oleh Rasulullah. Khawarij tidak lenyap seiring waktu. Mereka terus muncul dalam bentuk dan wajah yang berbeda. Setiap masa mengenal kelompok yang gemar mengkafirkan, yang cepat memvonis sesat, yang memisahkan diri dari umat, dan yang mengangkat senjata kepada muslimin dengan dalih tauhid. Mereka selalu mengaku membela Islam murni, padahal mereka hanya memperkeruh umat dengan fitnah dan kekerasan. Inilah wajah Khawarij, kelompok yang mengklaim paling tauhid, tapi paling banyak menumpahkan darah. Kelompok yang berbicara tentang kemurnian agama, tapi lupa akan rahmat Islam. Dan sejarah mereka menjadi peringatan bagi kita semua, bahwa fanatisme tanpa ilmu akan melahirkan kesesatan yang berujung pada kehancuran. Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam sempat berada dalam satu barisan. Tapi seiring berjalannya waktu, ujian demi ujian datang silih berganti. Salah satu masa yang paling menentukan adalah saat kekhalifahan berada di tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu sekaligus sepupu Nabi. Saat itu, gelombang fitnah besar mengalir deras dalam tubuh umat. Perang Siffin pun pecah antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang menuntut keadilan atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Perang berlangsung sengit dan menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Di tengah darah dan kehancuran, muncullah ajakan damai, sebuah keputusan yang mengubah sejarah. Ali dan Muawiyah menyetujui untuk menghentikan perang dan menyerahkan penyelesaian kepada dua orang juru damai, yaitu perwakilan dari masing-masing pihak. Sebuah proses yang disebut tahkim, arbitrase untuk mencari titik temu dan menghindari pertumpahan darah lanjutan. Namun, langkah damai ini ternyata menjadi awal dari perpecahan baru. Dari barisan pasukan Ali sendiri, muncul sekelompok kecil yang menolak keras tahkim. Mereka menuding bahwa dengan menyetujui arbitrase, Ali telah berhukum kepada manusia, bukan kepada Allah. Bagi mereka, hanya Allah yang berhak memutuskan perkara,
dan dengan semangat yang membakar, mereka mengangkat satu kalimat yang mereka anggap sakral. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. La hukma illa lillah. Kalimat ini terdengar mulia, bahkan merupakan bagian dari ajaran Islam. Tapi cara mereka mengartikannya keluar dari bimbingan wahyu dan pemahaman para sahabat. Kalimat yang suci, namun dipakai sebagai senjata untuk memberontak. Mereka mencela Ali, mengkafirkan Muawiyah, menolak kedua juru damai, dan menganggap seluruh umat telah menyimpang dari syariat. Ali bin Abi Thalib tidak diam. Ia dengan tenang namun tegas menjawab mereka. Kalimat yang benar, tetapi digunakan untuk kebatilan. Ia tahu bahwa mereka telah melampaui batas. Mereka membajak agama demi ambisi, membungkus hawa nafsu dengan dalil-dalil suci. Apa yang mereka lakukan adalah menukarkan pemahaman dengan prasangka, menukar ilmu dengan emosi, dan menolak kebijaksanaan demi semangat buta. Mereka menarik diri dari pasukan Ali, membentuk kelompok sendiri, dan mulai menyusun agenda baru. Mereka beribadah sepanjang malam, membaca Al-Quran dengan khusyuk, namun isi hatinya penuh kemarahan. Siapapun yang berbeda pandangan, dituduh kafir. Siapapun yang tidak bersama mereka dianggap musuh Allah. Hingga akhirnya, mereka menetapkan satu rencana mengerikan. Membunuh 3 tokoh utama yang mereka anggap penyebab fitnah. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin Ash. Dan sejarah mencatat, pada malam 17 Ramadan, ketika Ali bin Abi Thalib hendak mengimami salat subuh di Kufah, seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam maju dengan pedang beracun. Dalam sekejap, ia menghantam kepala sang khalifah, dan dunia Islam berduka. Khawarij bukan sekadar kelompok ekstrim biasa. Mereka adalah cermin bagaimana semangat tanpa ilmu bisa menjadi bencana. Mereka mengangkat Al-Quran, tapi menafsirkan dengan dangkal. Mereka menyeru kepada Allah, tapi dengan hati penuh dendam. Fitnah Khawarij menjadi peringatan keras sepanjang zaman, bahwa ketika agama tidak dipahami dengan bimbingan ulama dan kebijaksanaan sahabat, maka kebenaran bisa berubah menjadi kehancuran. Mereka tampak seperti orang saleh, namun tangan mereka berlumur darah umat Islam sendiri. Inilah awal dari salah satu kesesatan besar dalam sejarah Islam. Dan warisan ideologinya masih muncul hingga kini, dalam berbagai wajah, dengan retorika yang nyaring, namun akarnya sama. Ekstremisme dalam nama agama. Khawarij adalah salah satu kelompok paling awal yang memecah belah umat Islam. Mereka lahir dari gejolak fitnah besar setelah wafatnya Rasulullah, ketika kaum muslimin sedang mengalami ujian berat dalam urusan kepemimpinan dan kekuasaan. Puncak dari krisis itu adalah Perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika dua pihak bersedia melakukan tahkim, arbitrase, untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut, muncul sekelompok orang dari kubu Ali yang menolak keputusan itu. Mereka berkata dengan lantang, La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kalimat ini pada dasarnya benar, tapi mereka menggunakannya sebagai dalih untuk mengkafirkan Ali, Muawiyah, dan semua sahabat besar yang terlibat atau setuju dengan proses arbitrase. Dalam pandangan mereka, menerima tahkim adalah bentuk syirik, karena dianggap telah mengambil hukum dari manusia, bukan dari Allah. Ketika kabar ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib, beliau tidak langsung menghunus pedang. Ali memahami esensi kalimat itu, dan juga memahami bahayanya menafsirkan agama tanpa ilmu dan adab. Beliau lalu menjawab mereka dengan ucapan yang sangat terkenal. Kalimatnya benar, tetapi maksudnya batil. Kalimatu haqqin urida biha batilun. Dalam kalimat ini, Ali mengungkap kedalaman hikmah. Sebab kesesatan yang paling berbahaya bukan yang datang dari luar Islam, tapi yang lahir dari dalam. Yang memakai dalil-dalil Quran dan hadis, tapi dimanipulasi untuk membenarkan kebencian dan kekerasan. Khawarij adalah orang-orang yang terlihat sangat religius dari luar. Mereka dikenal sebagai ahli ibadah. Salat malam panjang, rajin berpuasa, dan bacaan Al-Qur'annya menggetarkan hati.
tapi sebagaimana sabda Nabi. Akan datang suatu kaum dari umatku. Mereka membaca Al-Quran, namun bacaan mereka tidak melewati tenggorokan. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Hadits Bukhari dan Muslim. Mereka adalah bukti bahwa ibadah yang kering dari ilmu dan akhlak bisa berubah menjadi alat kesombongan dan pengkafiran. Mereka tidak memahami maqasid, tujuan dari syariat, tidak menghargai perbedaan ijtihad, dan menolak jalan tengah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan lebih parah, mereka mengangkat senjata dan membunuh muslim lainnya. Di mata mereka, darah orang-orang yang tidak sepemahaman dianggap halal. Mereka membantai wanita, anak-anak, dan bahkan menebas kepala seorang sahabat besar Rasulullah, Abdullah bin Khabbab bin Arat, hanya karena ia memuji Ali dan tidak mau ikut dalam pemberontakan mereka. Dalam sejarah Islam, Khawarij menjadi simbol ekstremisme kanan, kelompok yang terlalu kaku, terlalu tekstualis, dan menutup pintu rahmat. Mereka melahirkan ideologi takfiri, mudah mengkafirkan, yang hingga hari ini masih diwarisi oleh kelompok-kelompok radikal modern. Mereka adalah pelajaran pahit bahwa kebenaran tidak cukup hanya dengan niat dan dalil. Kebenaran membutuhkan ilmu, hikmah, dan kebersihan hati. Islam bukan sekadar ibadah lahiriah, ia adalah agama ilmu, cinta, dan keseimbangan. Dan karena itulah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak jalan ekstrim ini. Jalan yang menjadikan agama sebagai senjata, bukan sebagai cahaya. Khawarij dikenal sebagai kelompok yang sangat ekstrim dalam memahami konsep dosa dan keimanan. Salah satu doktrin paling kontroversial mereka adalah keyakinan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Bagi mereka, keimanan itu tidak bisa bercampur dengan dosa. Jika seseorang melakukan dosa besar, seperti membunuh, berzina, mencuri, minum khamr, atau meninggalkan salat, maka keimanannya dianggap gugur total dan ia telah murtad dari Islam. Pemahaman ini berakar dari pemikiran mereka yang kaku dan tekstual, tanpa mempertimbangkan konteks, niat, dan rahmat Allah. Mereka menolak adanya gradasi iman, menolak adanya fasik, muslim yang berdosa besar tapi belum kafir, dan tidak menerima konsep ampunan serta taubat seperti yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Padahal, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti pemahaman sahabat Nabi bersepakat bahwa pelaku dosa besar tidak otomatis kafir. Selama seseorang masih meyakini rukun Islam, rukun iman, tidak menghalalkan dosanya, dan tidak keluar dari batas-batas Islam secara prinsip, maka ia tetap muslim meskipun berdosa. Dalam khazanah Sunni, pelaku dosa besar bisa dihukum sesuai syariat, misalnya hudud atau ta'zir, tapi tetap dihukumi sebagai muslim. Bahkan jika ia meninggal tanpa taubat, nasibnya di akhirat berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Dia mengampuni. Jika tidak, Dia akan menghukumnya sesuai kadar dosanya, namun tetap pada akhirnya bisa masuk surga. Khawarij tidak menerima ini. Mereka bersikap mutlak. Dosa besar, kekas, kekafiran. Dan karenanya mereka merasa memiliki legitimasi untuk menghalalkan darah pelaku dosa besar. Dari sinilah lahir tindakan-tindakan brutal seperti pembunuhan terhadap sahabat Nabi, pembantaian terhadap kaum muslimin yang tidak sepaham, hingga tindakan ekstrim kontemporer yang mengatasnamakan jihad padahal sejatinya adalah khawarijisme modern. Contoh yang paling nyata adalah saat mereka mengkafirkan bahkan Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Rasulullah, karena menerima tahkim, arbitrase, saat Perang Siffin. Padahal Ali adalah sosok yang sangat dekat dengan Nabi, sangat taat beragama, dan termasuk Khulafaur Rasyidin. Ali pun menanggapi mereka dengan tegas, namun penuh hikmah. Ketika mereka berkata, La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah, Ali menjawab, kalimatnya benar, tapi maksudnya batil. Inilah kritik terhadap cara berpikir Khawarij. Slogan mereka kelihatan Islami, tapi pemahaman dan penerapannya rusak. Mereka hanya mengambil teks, tapi mencabutnya dari ruh syariat, dari hikmah, dari kasih sayang Islam. Mengkafirkan pelaku dosa besar adalah ciri khas utama Khawarij. Ini bukan sekadar kekeliruan fiqih, tapi kesesatan besar dalam akidah.
Pemahaman ini membuka pintu pada kekacauan, perpecahan, dan kekerasan atas nama agama. Dan inilah peringatan besar bagi umat Islam hari ini, agar jangan terjebak pada semangat agama tanpa ilmu, pada kegairahan dakwah yang tidak disertai rahmat dan hikmah. Karena Islam adalah agama rahmat, bukan agama penghakiman liar. Menghalalkan darah sesama muslim adalah salah satu bentuk penyimpangan paling berbahaya dalam sejarah pemikiran Islam. Ia bukan sekadar kesalahan fikih atau perbedaan pendapat, tapi sudah menyentuh wilayah kriminalitas dalam nama agama. Dan inilah yang menjadikan Khawarij sebagai kelompok yang paling diperingatkan oleh Rasulullah dalam banyak hadisnya. Mereka muncul bukan dari kalangan orang jahil, tapi dari orang-orang yang rajin ibadah, ahli tilawah, rajin sholat malam, bahkan memiliki semangat dakwah dan jihad. Namun mereka tidak dibimbing oleh pemahaman yang benar. Mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tanpa ilmu, menggunakan dalil untuk mendukung hawa nafsu mereka, dan menganggap siapapun yang berbeda pandangan sebagai musuh agama. Dalam kasus Perang Siffin, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menerima usulan tahkim, arbitrase damai, kelompok Khawarij langsung menganggap beliau kafir karena dianggap berhukum kepada manusia, bukan kepada Allah. Mereka meneriakkan semboyan, "La hukma illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Padahal kalimat ini benar, tapi digunakan untuk maksud yang batil. Ali pun menjawab dengan tegas, kalimat yang hak, namun maksudnya batil. Dari sini, kelompok Khawarij mulai mengkafirkan siapa saja yang tidak sejalan dengan pemahaman mereka. Mereka tidak hanya mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, tapi juga penguasa, ulama, bahkan rakyat biasa. Mereka merasa menjadi satu-satunya kelompok yang benar, dan beranggapan bahwa selain mereka adalah taghut, murtad, dan halal darahnya. Dampaknya sangat fatal. Mereka mulai mengangkat senjata, menyerang kaum muslimin, dan melakukan pembunuhan berdarah atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu tragedi yang paling mengenaskan adalah pembunuhan terhadap Abdullah bin Khabbab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang dikenal syalih. Ia dibunuh secara keji oleh kaum Khawarij hanya karena ia tidak sepakat dengan pandangan ekstrim mereka. Bahkan istrinya yang tengah hamil pun mereka bunuh dengan cara membelah perutnya. Sebuah tindakan yang jauh dari ajaran Islam manapun. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah orang munafik yang pandai berbicara." H.R. Ahmad. Dalam konteks lain, beliau juga bersabda tentang Khawarij. Mereka membaca Al-Quran, tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busur. Maka apabila kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena sesungguhnya membunuh mereka itu berpahala bagi siapa yang membunuhnya pada hari kiamat. H.R. Bukhari dan Muslim. Ajaran Khawarij pada dasarnya membalikkan seluruh prinsip dasar Islam. Islam memuliakan jiwa manusia, mereka menghalalkannya. Islam mengajarkan kasih sayang, mereka menebar kebencian. Islam menjaga persaudaraan umat, mereka mengobarkan perang internal. Bahaya paham Khawarij tidak hanya ada di masa lalu. Dalam sejarah kontemporer, kita bisa menyaksikan bagaimana ideologi serupa muncul dalam bentuk kelompok teroris dan ekstremis. Mereka membawa bom ke masjid, menebar ancaman di tengah masyarakat muslim, dan merasa menjadi penegak hukum ilahi, padahal mereka adalah perusak dari dalam. Mereka mengklaim berjihad, tapi menargetkan sesama muslim. Mereka mengaku menegakkan tauhid, tapi mencemarkan nama Islam dengan kebrutalan. Mereka memusuhi penguasa, ulama, dan jamaah kaum muslimin, padahal Islam mengajarkan kesabaran, musyawarah, dan hikmah dalam menghadapi kekuasaan. Oleh karena itu, para ulama dari zaman ke zaman sepakat bahwa Khawarij adalah ancaman besar bagi stabilitas umat. Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah berkata, "Jika engkau melihat seseorang mendoakan keburukan bagi penguasa, ketahuilah bahwa ia mengikuti jalan Khawarij. Dan jika engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan bagi mereka, ketahuilah bahwa ia berada di atas sunnah." Umat Islam hari ini harus mengambil pelajaran dari sejarah hitam Khawarij.
Mereka adalah bukti nyata bahwa rajin ibadah tidak cukup tanpa ilmu, dan semangat agama bisa menyesatkan bila tidak disertai pemahaman yang lurus dan kasih sayang terhadap sesama muslim. Jika seseorang begitu mudah menuduh kafir, begitu ringan menghalalkan darah, maka ketahuilah, ia sedang melangkah di jalan Khawarij. Dan jalan itu bukan menuju surga, tapi kehancuran. Khawarij tidak hanya menyimpang dalam akidah dan takfir, tapi juga dalam sikap terhadap pemerintahan yang sah. Mereka menganggap bahwa siapapun yang tidak sesuai dengan tafsir sempit mereka atas syariat, maka tidak layak memimpin. Inilah yang membuat mereka menolak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Meskipun beliau adalah khalifah sah, sahabat utama Nabi, dan pemimpin kaum muslimin pada masanya, mereka tidak berhenti pada penolakan verbal. Mereka membentuk kelompok-kelompok pemberontak bersenjata, menghasut masyarakat, dan menyebarkan propaganda bahwa pemerintahan Ali telah keluar dari hukum Allah hanya karena menerima tahkim, arbitrase, demi meredam perang saudara. Kebencian mereka terhadap Ali makin membara, hingga puncaknya adalah tragedi besar. Mereka membunuh beliau saat sedang sujud dalam salat subuh di Masjid Kufah. Pelakunya adalah seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam, yang sebelumnya telah bersumpah akan membunuh salah satu dari 3 tokoh besar sebagai balasan atas Perang Nahrawan. Peristiwa ini adalah simbol betapa jauh kelompok ini menyimpang. Mereka tidak segan membunuh khalifah sah yang adil, alim, dan dekat dengan Rasulullah, hanya karena perbedaan dalam ijtihad politik. Padahal Islam melarang keras memberontak terhadap pemimpin muslim yang sah, selama ia masih menegakkan salat dan tidak terang-terangan melakukan kekufuran. Rasulullah bersabda, "Akan ada sepeninggalku pemimpin-pemimpin, dan kalian akan melihat hal-hal yang kalian ingkari." Para sahabat bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Tunaikanlah hak mereka, dan mintalah kepada Allah hak kalian." HR Bukhari, Muslim, dan dalam riwayat lain, barang siapa yang melihat sesuatu yang ia benci dari pemimpinnya, hendaklah ia bersabar. Karena siapa yang memisahkan diri dari jamaah sejengkal saja, lalu mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. HR Bukhari dan Muslim. Khawarij menyalahi prinsip ini. Mereka tidak hanya menolak taat, tapi juga mengangkat senjata, menyebar fitnah, dan menciptakan perpecahan. Mereka tidak mencari perbaikan. Mereka haus darah dan kekuasaan atas nama agama. Hari ini, warisan Khawarij masih hidup dalam bentuk-bentuk baru. Kelompok yang menolak semua otoritas kecuali diri mereka sendiri, yang mengkafirkan ulama dan pemerintah, dan yang menebar teror dengan dalih menegakkan hukum Allah. Padahal, Islam adalah agama yang membawa kedamaian, bukan pemberontakan. Membawa persatuan, bukan perpecahan. Membawa keadilan, bukan kekacauan. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pemimpin yang mereka bunuh, justru adalah simbol keadilan dan keberanian yang dibunuh oleh tangan orang-orang yang mengaku membela agama. Syiah bermula dari kecintaan dan loyalitas sebagian sahabat dan tabi'in terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka disebut Syiat Al, artinya pendukung atau kelompok Ali. Pada awalnya, istilah ini bersifat politis, bukan teologis. Ia menunjukkan keberpihakan terhadap hak kepemimpinan Ali pasca wafatnya Nabi, terutama dalam konflik politik yang muncul setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam masa itu, umat Islam terpecah dalam beberapa kelompok, dan sebagian menganggap bahwa Ali lah yang paling layak memimpin umat, baik karena kedekatannya dengan Nabi sebagai sepupu dan menantu, maupun karena ilmunya, ketakwaannya, serta keberaniannya. Namun, seiring waktu, cinta dan loyalitas ini berkembang melebihi batas wajar. Sebagian pengikut Ali mulai meyakini bahwa kepemimpinan umat, imamah, adalah hak ilahiyah yang hanya boleh diwariskan kepada keturunan Ali dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, istri Ali dan putri Nabi. Dari sinilah benih-benih ajaran Syiah mulai tumbuh menjadi doktrin tersendiri yang terpisah dari arus utama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah awalnya hanya sebatas loyalitas politik,
Tapi lama-kelamaan ia berubah menjadi ideologi dan teologi yang mencakup konsep imam maksum, imam suci dari dosa, penolakan terhadap khalifah sebelum Ali, pengultusan keluarga Nabi secara eksklusif, dan penafsiran sejarah serta ajaran agama dari sudut pandang berbeda. Maka, dari cinta kepada Ali yang seharusnya penuh adab dan keseimbangan, muncullah aliran yang, pada sebagian cabangnya, justru menolak para sahabat lain, bahkan sampai menghina mereka. Inilah titik penyimpangan yang akhirnya membuat Syiah berbeda secara fundamental dari Ahlus Sunnah. Padahal Ahlus Sunnah sendiri juga sangat mencintai Ali, memujinya, dan mengakui keutamaannya sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Perbedaannya terletak pada prinsip. Cinta kepada Ali tidak berarti menolak sahabat yang lain, apalagi menyesatkan mereka. Syiat al-U adalah sejarah yang bermula dari kecintaan, tapi sebagian dari mereka kemudian melangkah terlalu jauh, hingga keluar dari batasan ajaran yang lurus. Pada mulanya, Syiat al hanyalah sekelompok kaum muslimin yang secara politik mendukung kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka tidak memiliki ajaran akidah tersendiri dan masih mengakui serta menghormati para khalifah sebelumnya seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Loyalitas mereka lebih bersifat emosional dan historis, sebagai bentuk pembelaan terhadap figur Ali dalam konflik internal umat Islam pasca wafatnya Nabi. Namun seiring berjalannya waktu, terutama pasca peristiwa besar seperti Perang Siffin dan tragedi Karbala, arah pergerakan mereka berubah cinta kepada Ali, dan keluarganya tidak lagi sebatas politik, tetapi mulai dibungkus dengan keyakinan teologis, bahwa hanya keturunan Ali, melalui Fatimah Az-Zahra dan Husain, yang sah memimpin umat sebagai imam pilihan Tuhan. Konsep imamah ini lalu dikembangkan secara ekstrim. Imam tidak hanya pemimpin politik, tapi juga pemimpin spiritual yang dianggap ma'syum, terjaga dari dosa dan kesalahan, memiliki ilmu ghaib, dan menjadi satu-satunya jalan hidayah. Dari sinilah doktrin Syiah menjauh dari fondasi Ahlus Sunnah. Perubahan ini menjadikan Syiah bukan lagi sekadar pendukung politik, tapi berkembang menjadi mazhab teologis yang menyimpang. Mereka menolak legitimasi Khulafaur Rasyidin selain Ali, mengkafirkan atau mencela banyak sahabat Nabi, mengangkat imam-imam tertentu sebagai sosok suci, dan bahkan pada sebagian aliran ekstrim, menyandarkan sifat-sifat ilahiyah pada imam. Inilah transisi besar dalam sejarah pemikiran Islam, dari loyalitas politik menjadi gerakan teologis yang radikal, yang dalam perkembangannya menghasilkan cabang-cabang Syiah seperti Imamiyah, Ismailiyah, dan Ghulat, dengan doktrin yang jauh dari ajaran Nabi dan para sahabatnya. Oleh karena itu, memahami sejarah awal Syiah sangat penting, agar kita tahu bahwa awalnya bukanlah agama baru, melainkan kesetiaan yang berubah bentuk menjadi keyakinan yang kemudian menantang fondasi utama Islam. Mereka mulai meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama dari seluruh sahabat Nabi. Keyakinan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap dari kecintaan yang sangat besar kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali adalah sosok yang sangat dekat dengan Nabi. Ia adalah sepupu beliau, menantu beliau, dan termasuk orang pertama yang masuk Islam di kalangan anak muda. Beliau juga dikenal sebagai ahli ilmu, pejuang pemberani, dan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Awal mula keyakinan ini bersifat loyalitas politik. Setelah wafatnya Nabi, sebagian orang merasa bahwa Ali lah yang seharusnya menjadi khalifah pertama, bukan Abu Bakar. Mereka memandang bahwa kedekatan nasab dan kedalaman ilmu Ali menjadi alasan utama bahwa ia lebih layak memimpin umat. Namun, pandangan ini kemudian berkembang menjadi keyakinan teologis yang mengangkat Ali di atas semua sahabat, bahkan menganggap bahwa pengangkatan Abu Bakar, Umar, dan Utsman sebagai khalifah adalah kekeliruan sejarah. Para pengikut awal yang disebut sebagai Syiat al-A, pengikut Ali, lambat laun mempercayai bahwa Ali bukan hanya sahabat terbaik, tapi satu-satunya yang berhak menerima wasiat kepemimpinan langsung dari Nabi. Inilah cikal bakal doktrin imamah, yaitu keyakinan bahwa hanya orang dari keturunan Ali dan Fatimah yang layak menjadi pemimpin umat, dan bahwa kepemimpinan tersebut adalah ketetapan ilahi, bukan hasil musyawarah umat seperti yang dianut oleh Ahlus Sunnah.
Dalam perkembangannya, sebagian dari kelompok Syiah mulai mencela bahkan mengkafirkan para sahabat lain yang tidak mengakui keutamaan Ali, termasuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Mereka menolak legitimasi kekhalifahan pertama, kedua, dan ketiga dalam sejarah Islam dan hanya mengakui Ali sebagai khalifah yang sah. Sebagian ekstrim dari mereka bahkan mencela Aisyah radhiyallahu anha dan menolak seluruh hadits yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang mereka anggap pengkhianat. Padahal, menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seluruh sahabat Nabi memiliki kedudukan yang agung. Mereka semua telah membela Islam, berjuang bersama Nabi, dan berkontribusi besar dalam menyebarkan dakwah. Ahlus Sunnah menghormati seluruh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum, dan meyakini bahwa mereka semua berada di atas jalan yang benar, sesuai sabda Nabi. Ikutlah sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk sesudahku. Tri Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi, keyakinan bahwa Ali lebih utama dari seluruh sahabat adalah penyimpangan yang bermula dari loyalitas politik, lalu berubah menjadi keyakinan akidah yang ekstrem. Dari sinilah benih-benih Syiah modern tumbuh, mengusung pemahaman berbeda tentang sejarah, kepemimpinan, dan bahkan pondasi akidah umat Islam. Sementara Ahlus Sunnah tetap berada di jalan tengah, mencintai Ali tanpa mencela sahabat yang lain, menghormati para khulafa tanpa fanatisme buta, dan menjaga persatuan umat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Imam-imam mereka dianggap maksum, yaitu suci dan terbebas dari dosa serta kesalahan, baik dalam urusan agama maupun dunia. Dalam keyakinan Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyahta 12 imam. Para imam bukan hanya pemimpin politik dan spiritual, tapi juga memiliki kedudukan suci yang bahkan melebihi para nabi selain Nabi Muhammad. Mereka diyakini memiliki ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah, bisa mengetahui hal-hal gaib, dan tidak mungkin melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam perkataan, perbuatan, maupun keputusan. Doktrin ini menjadi pembeda utama antara Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi Ahlus Sunnah, tidak ada manusia yang ma'syum, terpelihara dari dosa, kecuali Nabi Muhammad. Para sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya adalah manusia biasa yang bisa benar dan bisa salah. Sekalipun seorang ulama besar, ia tetap diakui bisa keliru dalam fatwanya. Dan karena itu ijtihadnya tetap harus diuji dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun bagi Syiah, para imam seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, hingga imam ke-12 Al-Mahdi yang gaib, semuanya dianggap ma'syum secara mutlak. Ucapan mereka sama derajatnya dengan sabda Nabi. Sebagian riwayat Syiah ekstrim bahkan mencatat bahwa imam tahu kapan mereka akan mati, bisa menghidupkan yang mati, dan memiliki kuasa untuk memberi syafaat. Keyakinan ini menimbulkan banyak penyimpangan serius dalam akidah. Karena jika manusia dianggap tidak mungkin salah, maka kritik terhadapnya menjadi haram. Akhirnya ajaran dan tafsir agama hanya berputar di sekeliling ucapan para imam, bukan lagi merujuk pada Quran dan hadits sahih, sebagaimana dipahami sahabat Nabi. Para ulama Ahlus Sunnah mengkritik keras keyakinan ini. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Jika kalian melihat seseorang menisbatkan segala ilmu hanya kepada satu orang dan menganggapnya maksum, maka ketahuilah bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu." Klaim bahwa imam-imam Syiah adalah ma'syum adalah doktrin yang tidak berdasar dalam ajaran Islam yang murni. Ia bertentangan dengan prinsip tauhid, membatasi otoritas agama hanya pada keturunan tertentu, dan membuka pintu taklid buta yang berbahaya bagi umat. Islam mengajarkan bahwa manusia terbaik adalah yang paling bertakwa, bukan karena garis keturunan atau status gelar. Dalam doktrin Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah, terdapat keyakinan bahwa wahyu atau agama tidak dianggap lengkap dan sempurna kecuali melalui para imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Mereka meyakini bahwa meskipun Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi wahyu setelah beliau, para imam tetap menjadi penerus ilahi yang memegang otoritas mutlak dalam menjelaskan, menafsirkan, dan menyampaikan ajaran Islam kepada umat. Menurut Syiah Imamiyah, imam tidak hanya pemimpin politik, tetapi juga pemimpin spiritual yang diberi ilmu laduni oleh Allah.
dan dijaga dari kesalahan, ma'syum. Tanpa keberadaan imam, menurut mereka, umat berada dalam kebingungan dan kesesatan, sebab hanya melalui imamlah ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi dapat dipahami dengan benar. Mereka percaya bahwa setiap zaman harus memiliki seorang imam yang menjadi hujjah Allah di bumi. Imam-imam ini diyakini memiliki pengetahuan yang diwariskan langsung dari Nabi dan dijaga oleh Allah dari kesalahan, baik dalam perbuatan, ucapan, maupun ijtihad. Mereka dianggap sebagai perantara antara Allah dan manusia setelah wafatnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu, dalam teologi Syiah, wahyu yang telah turun dianggap tidak akan bisa difungsikan secara sempurna, kecuali dijelaskan dan dibimbing oleh imam ma'syum. Pemahaman agama dianggap tidak sah tanpa rujukan kepada para imam. Pandangan ini jelas bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam akidah Sunni, wahyu telah selesai dan sempurna dengan turunnya Al-Quran dan wafatnya Rasulullah. Tidak ada manusia setelah Nabi yang memiliki sifat ma'syum, dan tidak ada satu keturunan atau kelompok yang memiliki hak eksklusif dalam memahami agama. Umat Islam memiliki Al-Quran, sunnah Nabi, dan ijtihad para ulama sebagai sumber utama dalam beragama. Para sahabat Nabi, tabi'in, dan ulama salaf menjadi rujukan utama dalam memahami Islam, bukan seorang imam yang dianggap maksum dan menerima ilmu khusus. Keyakinan Syiah bahwa imam memiliki otoritas ilahiyah yang melengkapi wahyu membuka ruang bagi penambahan ajaran yang tidak datang dari Rasulullah. Bahkan, dalam banyak literatur Syiah, ditemukan bahwa sebagian riwayat mereka mengklaim bahwa para imam menerima ilham yang berisi hukum-hukum agama, yang kemudian menjadi bagian dari doktrin mereka. Ini tentu sangat bertentangan dengan Al-Quran, yang menyatakan bahwa agama Islam telah sempurna. Allah berfirman, Al-yawma akmalat lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radiyat lakumul islamu dina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agamamu. Qasas Al-Maidah 3. Ayat ini turun pada Haji Wada, menunjukkan bahwa pada masa Nabi sendiri agama telah disempurnakan dan tidak membutuhkan pelengkap dari siapapun, termasuk dari keturunan Nabi sekalipun. Islam adalah agama yang diturunkan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya diwariskan melalui satu jalur darah atau keturunan tertentu. Islam datang untuk membebaskan manusia dari pengkultusan manusia lain dan menjadikan Allah satu-satunya zat yang ditaati secara mutlak. Oleh karena itu, doktrin bahwa wahyu tidak lengkap kecuali melalui imam bukan hanya bertentangan dengan dasar-dasar akidah Islam, tapi juga membuka pintu kepada munculnya keyakinan-keyakinan baru yang bersifat eksklusif, sektarian, dan menjauhkan umat dari pemahaman Islam yang murni, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dalam Islam tidak ada konsep pewarisan wahyu atau otoritas agama secara turun-temurun setelah Nabi Muhammad wafat. Wahyu telah ditutup, agama telah sempurna, dan umat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama terpercaya. Bukan melalui doktrin imam ma'syum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara syar'i maupun historis. Salah satu klaim paling kontroversial dalam sebagian aliran Syiah ekstrem, terutama Ghulat dan sebagian pengikut Syiah Imamiyah terdahulu, adalah tuduhan bahwa Al-Quran yang ada saat ini telah diubah atau dikurangi oleh para sahabat, khususnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka menyatakan bahwa mushaf Al-Quran yang kita baca hari ini bukanlah Al-Quran yang sempurna, sebagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad, karena telah diselewengkan oleh para sahabat demi menghapus keutamaan Ahlul Bait dan Imamah Ali bin Abi Thalib. Klaim ini tentu sangat berbahaya dan bertentangan dengan keyakinan dasar umat Islam bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang dijaga keasliannya oleh Allah hingga hari kiamat. Allah berfirman, Inna nahnu nazilna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Qasas Al-Hijr 9. Ayat ini menjadi jaminan ilahi bahwa Al-Quran tidak akan bisa diubah, dikurangi, atau ditambah oleh siapapun, termasuk oleh manusia manapun dari generasi manapun, sahabat, tabi'in, atau selainnya.
Sejarah kodifikasi Al-Quran membantah klaim distorsi setelah wafatnya Nabi. Abu Bakar Ash-Shiddiq memerintahkan pengumpulan Al-Quran karena banyak hafidz Quran gugur dalam Perang Yamamah. Proses ini dilakukan secara sangat hati-hati, disaksikan oleh para sahabat penghafal Quran, dan dipimpin oleh Zaid bin Sabit, sekretaris wahyu Nabi sendiri. Pada masa Utsman bin Affan, dilakukan penyatuan bacaan Quran, Rasm Utsmani, agar tidak terjadi perpecahan bacaan di berbagai wilayah. Tidak ada penambahan atau pengurangan ayat, tetapi hanya standarisasi huruf dan dialek. Justru para sahabatlah yang menjaga Al-Quran dengan jiwa dan raga mereka. Mereka adalah generasi yang paling jujur, paling takut kepada Allah, dan paling mencintai Rasulullah. Menuduh mereka sebagai pengkhianat wahyu adalah bentuk fitnah besar yang tidak memiliki dasar. Kesaksian para ulama Syiah sendiri menariknya. Banyak ulama Syiah kontemporer dan moderat menolak tuduhan tahrif, pengubahan Al-Quran. Ayatullah Abu Al-Qasim Al-Khawi dalam kitabnya Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran menyatakan bahwa Al-Quran tidak pernah diubah dan bahwa Mushaf Utsmani adalah mushaf yang benar dan lengkap. Ini menunjukkan bahwa tuduhan tersebut hanya dipegang oleh kelompok Syiah ekstrem, bukan oleh semua kalangan Syiah. Dampak dari klaim tahrif keyakinan bahwa Al-Quran telah diubah merusak pondasi agama Islam. Jika wahyu saja dianggap tidak terjaga, maka semua ajaran Islam akan kehilangan legitimasi. Inilah bahaya terbesar dari doktrin tahrif, membuka pintu keraguan terhadap kitab suci, memecah belah umat, dan memberikan celah bagi musuh-musuh Islam untuk melemahkan akidah. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah umat Islam meyakini dengan penuh keyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang sempurna. Tidak ada satu huruf pun yang berubah sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad hingga kini. Mushaf yang kita baca hari ini adalah mushaf yang dibaca para sahabat, tabi'in, dan generasi salaf menuduh para sahabat sebagai pengubah wahyu. Bukan hanya kesalahan sejarah, tapi juga penghinaan terhadap Islam itu sendiri. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah menolak keras semua bentuk tuduhan terhadap Al-Quran dan tetap memegang teguh keyakinan bahwa wahyu ini telah dijaga oleh Allah dan akan terus terjaga sampai hari kiamat. Klaim bahwa Al-Quran telah diubah oleh para sahabat adalah tuduhan palsu yang tidak berdasar dan telah dibantah oleh Al-Quran sendiri, sejarah kodifikasi wahyu, serta pengakuan banyak ulama Syiah moderat. Umat Islam harus waspada terhadap penyebaran fitnah ini dan tetap teguh dalam keyakinan bahwa Kitabullah adalah cahaya yang tidak pernah padam dari zaman Nabi hingga hari kiamat. Syiah Ghulat adalah cabang paling menyimpang dalam dunia Syiah. Kata Ghulat berasal dari bahasa Arab ghala, yang berarti berlebihan atau melampaui batas. Kelompok ini disebut Ghulat karena mereka melampaui batas dalam mencintai Ahlul Bait, sampai pada titik menisbatkan sifat-sifat ketuhanan kepada manusia, khususnya kepada Imam Ali dan para imam dari keturunan beliau. Mereka bukan sekadar mendukung keluarga Nabi, tapi menjadikan mereka sebagai pusat seluruh aspek keagamaan, bahkan sebagai penentu keselamatan dan hukum. Banyak keyakinan mereka tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tapi juga dengan logika dan prinsip tauhid yang paling mendasar. Mereka meyakini bahwa para imam, terutama Ali bin Abi Thalib, bukan hanya manusia suci, tapi memiliki unsur ketuhanan, mengetahui hal-hal gaib, bahkan mampu mencipta atau mengubah takdir. Sebagian kelompok bahkan secara terbuka mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan yang menjelma, atau bahwa Imam Mahdi akan membawa agama baru di akhir zaman. Tidak cukup sampai di situ. Mereka juga mengklaim bahwa Al-Quran yang ada hari ini telah diubah dan diselewengkan oleh para sahabat Nabi, terutama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Menurut mereka, bagian-bagian penting yang menyebutkan keutamaan dan hak Imamah Ali telah dihapus. Meski sebagian kelompok Syiah menolak pandangan ini, kelompok Ghulat justru menjadikannya sebagai pilar utama keyakinan mereka. Doktrin penting lain yang mereka ajarkan adalah bahwa wahyu tidak berhenti pada Rasulullah, tapi dilanjutkan secara rahasia kepada para imam. Artinya bagi mereka, imam adalah penerima wahyu dan sumber hukum setelah Nabi. Ini menyamakan imam dengan Nabi.
Bahkan kadang melebihi mereka menolak keabsahan syariat Islam jika tidak datang melalui imam mereka. Pengikut Syiah Ghulat juga mempercayai konsep raja'ah, yaitu kembalinya imam-imam mereka dari kematian sebelum kiamat, untuk membalas dendam kepada orang-orang yang dianggap musuh Ahlul Bait, termasuk mayoritas umat Islam yang tidak mengikuti Syiah. Sebagian kelompok bahkan mengatakan bahwa Imam Mahdi akan kembali dan membunuh semua orang Sunni, serta menegakkan pemerintahan khusus Syiah. Dalam praktik ibadah dan keyakinan spiritual, mereka mengadopsi banyak bentuk ritual yang tidak dikenal dalam Islam, misalnya ziarah kubur para imam dianggap lebih utama dari haji ke Mekah. Doa-doa dan permohonan sering diarahkan kepada imam, bukan langsung kepada Allah. Mereka meyakini bahwa keselamatan hanya bisa didapat melalui loyalitas mutlak kepada imam, bukan dengan mengikuti Quran dan Sunnah secara langsung. Para ulama Islam dari kalangan Ahlus Sunnah menolak keras ajaran Ghulat ini. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa mencintai Ahlul Bait adalah kewajiban, tapi mengangkat mereka ke derajat Tuhan adalah kesesatan. Ibnu Taimiyah menyebut bahwa sebagian kelompok Ghulat lebih sesat dari Yahudi dan Nasrani, karena menisbatkan sifat-sifat ilahiyah kepada manusia. Bahkan dalam internal Syiah sendiri, sebagian ulama menolak ajaran Ghulat karena terlalu melenceng dari akar ajaran Islam. Namun, karena ajaran ini disebarkan secara rahasia dan turun-temurun, pengaruhnya tetap ada di banyak komunitas Syiah, meski tidak selalu terlihat di permukaan. Bahaya utama dari Syiah Ghulat adalah mengaburkan konsep tauhid yang murni, menyebarkan kebencian terhadap sahabat dan istri Nabi, memecah belah umat melalui ajaran kebencian dan dendam sejarah, memperkenalkan ajaran agama berdasarkan takhayul dan legenda, menjadikan imam sebagai perantara yang lebih tinggi dari Rasulullah. Mereka juga sering terlibat dalam agitasi politik, mengklaim bahwa pemerintahan sah harus berdasarkan imamah, bukan musyawarah umat. Ini bertentangan dengan prinsip dalam Quran dan Sunnah tentang syura dan keadilan. Syiah Ghulat bukanlah sekadar kelompok minoritas yang mencintai Ahlul Bait. Mereka adalah gerakan teologis dan spiritual yang menyimpang dari ajaran Islam, menambahkan unsur-unsur kesesatan dalam bentuk pemujaan manusia, perubahan wahyu, dan penyimpangan akidah. Umat Islam wajib mengenal kelompok ini, tidak untuk membenci individu Syiah secara membabi buta, tapi untuk menjaga kemurnian akidah tauhid dan sunnah. Sikap kita adalah menolak penyimpangan dengan hujjah, tapi tetap mengedepankan hikmah dan adab dalam berdakwah. Menganggap Ali sebagai ilah adalah salah satu bentuk penyimpangan paling ekstrim yang dilakukan oleh sebagian kelompok Syiah Ghulat. Golongan yang telah melampaui batas dalam mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hingga menisbatkan sifat-sifat ketuhanan kepadanya. Kelompok-kelompok ini meyakini bahwa Ali bukan sekadar sahabat atau khalifah, tapi adalah manifestasi Tuhan di muka bumi. Sebagian mereka menyebutnya sebagai Tuhan yang tersembunyi dalam rupa manusia, yang memiliki ilmu gaib, kekuasaan tak terbatas, dan hak menyelamatkan umat manusia. Doktrin seperti ini sangat bertentangan dengan akidah tauhid dalam Islam, yang menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, tidak menyerupai makhluk, dan tidak menyatu dalam jasad manusia. Ibnu Taimiyah dalam Minhaj as-Sunnah menyebut kelompok ini sebagai lebih sesat dari Yahudi dan Nasrani, karena mereka menyembah manusia yang tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, dan menjadikan kebohongan atas nama cinta kepada Ahlul Bait. Sebagian kelompok Ghulat bahkan memiliki zikir-zikir khusus yang menyebut Ali sebagai Rabbi, dan meyakini bahwa ia tidak mati, tapi gaib, serta akan kembali sebagai Tuhan yang akan mengadili umat manusia. Ajaran ini tentu ditolak keras oleh Ali bin Abi Thalib sendiri. Dalam berbagai riwayat, Ali sangat tegas menolak kultus terhadap dirinya. Disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bahwa ketika sebagian orang menyebutnya sebagai Tuhan, Ali membakar mereka hidup-hidup karena kufur dan mengatakan, "Aku hanya seorang hamba dari hamba-hamba Allah." Menganggap Ali sebagai ilah adalah bentuk penyimpangan yang nyata dari Islam. Cinta kepada Ali adalah bagian dari iman, tapi memujanya hingga ke derajat ketuhanan adalah kekufuran. Umat Islam harus membedakan antara mahabbah, cinta kepada Ahlul Bait, dan ghulu, berlebihan dalam pujian. Sebab, sebagaimana sabda Nabi,
Janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah hamba Allah, maka katakan hamba Allah dan Rasul-Nya. Fir'ar Bukhari. Semoga Allah menjaga kita dari syirik tersembunyi dan meneguhkan hati kita di atas tauhid yang lurus. Menuduh istri Nabi dan para sahabat sebagai pengkhianat merupakan salah satu bentuk penyimpangan paling ekstrim yang muncul dari kelompok Syiah Ghulat. Ekstrim, khususnya yang masuk dalam kategori Rafidah. Mereka tidak hanya keluar dari prinsip dasar akidah Islam, tapi juga menyerang kehormatan pribadi-pribadi yang telah dipuji dan dijamin kedudukannya oleh Rasulullah dan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka meyakini bahwa setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat, khususnya yang memegang tampuk kepemimpinan, telah berkhianat kepada keluarga Nabi, Ahlul Bait. Dalam pandangan mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan sebagian menambahkan Khalid bin Walid, Muawiyah, dan sebagian besar sahabat lainnya, dianggap telah merebut hak Ali bin Abi Thalib dan merampas kekuasaan yang seharusnya diberikan kepadanya sebagai imam ilahi. Tidak hanya itu, mereka juga menuduh istri Nabi, Aisyah binti Abu Bakar, sebagai pengkhianat dan perempuan yang tidak setia. Sebagian dari mereka bahkan menghidupkan kembali tuduhan keji yang pernah diarahkan kepada Aisyah oleh kaum munafik pada peristiwa IFK. Meskipun Allah sendiri telah menurunkan ayat yang menyatakan kesucian dan kebersihannya dalam surah An-Nur ayat 11-20. Fitnah terhadap Ummul Mukminin ini adalah bentuk kebutaan akidah dan pelecehan terhadap kehormatan keluarga Nabi. Lebih jauh lagi, dalam beberapa kitab Syiah klasik seperti Al-Kafa oleh Al-Kulaini dan Bihar Al-Anwar oleh Al-Majlisi, terdapat banyak riwayat yang menyatakan bahwa semua sahabat Nabi telah murtad setelah beliau wafat, kecuali 3 orang. Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Miqdad bin Al-Aswad. Klaim ini sangat berbahaya karena merusak seluruh fondasi periwayatan hadits dan hukum-hukum syariat yang diwariskan oleh para sahabat. Padahal para sahabat adalah generasi terbaik yang dididik langsung oleh Rasulullah. Allah telah memuji mereka dalam Al-Quran. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansyar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadapnya. Surah At-Taubah 100. Rasulullah juga bersabda, "Janganlah kalian mencela sahabatku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan menyamai 1 mud dari infak mereka, bahkan tidak setengahnya." Serta Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, menghina, melaknat, dan menuduh pengkhianatan terhadap para sahabat dan istri-istri Nabi merupakan bentuk penyimpangan akidah yang serius. Dalam Islam, mencintai Ahlul Bait tidak berarti mencela sahabat. Mencintai Ali tidak berarti membenci Abu Bakar atau Umar. Umat Islam diajarkan untuk mencintai seluruh keluarga dan sahabat Rasulullah secara seimbang dan adil. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai Ahlul Bait dan memuliakan mereka, sekaligus menghormati para sahabat, membela kehormatan mereka, dan tidak membiarkan satu pun dari mereka dihina atau dicela. Maka dari itu, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh kelompok Syiah ekstrim terhadap istri Nabi dan para sahabat adalah bentuk penghinaan terhadap Islam itu sendiri. Mereka memutarbalikkan sejarah, memanipulasi teks, dan mencampurkan antara kecintaan dengan kebencian, antara loyalitas dengan hasad, antara cinta Ali dan benci kepada yang lainnya. Sejarah mencatat bahwa umat Islam yang mengikuti jalan pertengahan, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap teguh menjaga kemuliaan semua manusia pilihan yang hidup bersama Rasulullah. Mereka memahami bahwa para sahabat adalah mata rantai penyampai wahyu, dan istri-istri Nabi adalah ibunda kaum muslimin. Jika kita membiarkan tuduhan ini menyebar, maka akan hancur semua sumber hukum, riwayat, dan kebenaran. Sebab, bagaimana mungkin kita bisa memahami Islam jika para perawinya sendiri dianggap pengkhianat? Maka kesimpulannya jelas. Menuduh Aisyah dan para sahabat sebagai pengkhianat adalah salah satu bentuk penyimpangan paling berbahaya dalam sejarah akidah umat Islam. Ini bukan hanya fitnah sejarah, tapi fitnah terhadap keutuhan iman. Dan Ahlus Sunnah akan tetap menjaga cahaya ini, agar kebenaran tidak tertelan oleh fanatisme dan kebencian,
Akidah berbahaya. Taqiyah, boleh berdusta demi kepentingan mazhab. Taqiyah adalah salah satu doktrin paling kontroversial dalam mazhab Syiah, khususnya dalam kalangan Imamiyah Itsna Asyariyah, Syiah 12 imam. Secara bahasa, taqiyah berasal dari kata waqa yang berarti melindungi atau menghindar dari bahaya. Namun secara doktrin, taqiyah dimaknai sebagai bolehnya seorang Syiah menyembunyikan keyakinan agamanya, bahkan berdusta secara eksplisit, untuk melindungi diri atau komunitas dari bahaya, atau demi menjaga kepentingan mazhab mereka. Doktrin ini bukan sekadar etika taktis untuk menghindari penindasan, tapi telah berkembang menjadi strategi teologis dan politik dalam menjaga eksistensi dan penyebaran keyakinan. Dalam referensi utama Syiah, seperti kitab Al-Kafa' karya Al-Kulaini, yang dianggap setara dengan Sahih Bukhari dalam Ahlus Sunnah, disebutkan, At-taqiyatu dini wa dina abai, wala dinan liman la taqiyatalah. Taqiyah adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyah. Al-Kafa' 2/217. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, Tis'atu a'syarud dini fit taqiyah. 9/10 bagian dari agama adalah taqiyah. Artinya, kebohongan yang disengaja demi maslahat mazhab dianggap sah dan bahkan dianjurkan dalam kondisi tertentu. Ini sangat kontras dengan prinsip-prinsip akhlak dan kejujuran dalam Islam. Bahaya dari konsep taqiyah memungkinkan pengikut Syiah untuk berpura-pura menjadi Sunni, lalu menyusup ke dalam lembaga, institusi, atau organisasi Islam, membuka peluang manipulasi dan penyusupan keyakinan secara diam-diam dengan dalih toleransi, padahal membawa agenda terselubung, menyuburkan ketidakpercayaan karena sulit membedakan antara kejujuran dan rekayasa mazhab. Dalam konteks sejarah, taqiyah menjadi senjata ampuh bagi kelompok-kelompok ekstrim untuk menyusupkan ideologi subversif ke dalam tubuh umat Islam. Berbeda dengan prinsip Islam dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam mengajarkan syidq, kejujuran, dalam segala hal, bahkan dalam kondisi sulit. Berdusta hanya dibolehkan dalam situasi darurat yang sangat sempit, seperti dalam peperangan, mendamaikan dua pihak, atau suami istri untuk menenangkan hati. Itu pun dengan syarat ketat dan bukan sebagai akidah tetap. Dalam Al-Quran, Allah mengecam orang-orang yang berdusta demi agama. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedang kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah 42. Taqiyah bukan sekadar strategi bertahan hidup, tapi telah menjadi alat ideologis dalam mazhab Syiah ekstrim yang bertentangan dengan ajaran Islam sejati. Ketika kebohongan dilegalkan atas nama mazhab, maka keimanan menjadi alat politik dan dakwah menjadi kamuflase. Umat Islam perlu menyadari dan mewaspadai bahaya akidah seperti ini, karena Islam yang murni dibangun di atas dasar kejujuran, amanah, dan keterbukaan, bukan tipu daya dan rekayasa keyakinan. Islam adalah agama kebenaran, dan kebenaran tidak membutuhkan kedustaan untuk menjaganya. Raja'ah, keyakinan Syiah tentang kembalinya imam setelah mati Raja'ah, adalah salah satu doktrin paling penting dalam akidah kelompok Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah. Kata ini berasal dari bahasa Arab raja yang berarti kembali. Secara istilah, raja'ah merujuk pada keyakinan bahwa sebagian orang mati, khususnya para imam yang dianggap suci dan sebagian musuh-musuh mereka, akan dihidupkan kembali di dunia sebelum hari kiamat. Mereka akan kembali hidup untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai, seperti menegakkan keadilan, membalas kezaliman, dan memimpin umat manusia dalam masa kejayaan Islam versi Syiah. Menurut Syiah, raja'ah akan terjadi bersamaan atau sebelum kemunculan Imam Mahdi yang gaib. Para imam maksum seperti Husain bin Ali akan dibangkitkan kembali untuk mengambil peran penting dalam fase akhir sejarah umat manusia. Mereka juga meyakini bahwa orang-orang yang menzalimi Ahlul Bait, seperti Abu Bakar, Umar, Aisyah, Muawiyah, dan sebagian sahabat Nabi lainnya, juga akan dihidupkan kembali, namun bukan untuk bertobat, melainkan untuk dihukum di dunia sebagai bentuk keadilan sejarah. Beberapa riwayat dalam literatur Syiah menyebut bahwa Imam Husain akan menjadi orang pertama yang keluar dari kuburannya. Ia akan memimpin kembali umat Islam, menegakkan pemerintahan suci,
dan menyaksikan kebangkitan besar Imam Mahdi ini semua disebutkan dalam kitab-kitab mereka seperti Bihar al-Anwar karya Al-Majlisi dan Al-Ikhtishash karya Al-Mufid. Raja'ah menurut Syiah tidak terbatas hanya pada satu atau dua tokoh. Mereka meyakini bahwa semua imam akan kembali, termasuk orang-orang pilihan dari umat terdahulu. Bahkan ada riwayat yang menyebut Nabi Muhammad juga akan kembali untuk menyaksikan kemenangan Islam ala Syiah. Meskipun hal ini tidak menjadi konsensus di antara seluruh ulama Syiah. Ajaran ini juga meyakini bahwa Imam Mahdi yang sedang gaib sekarang akan muncul bersama imam-imam yang dibangkitkan untuk memimpin dunia. Sistem ini dipercaya akan menjadi puncak dari keadilan global dan fase akhir kehidupan dunia sebelum datangnya kiamat. Dalam skema ini, dunia akan dibagi antara para pendukung Ahlul Bait yang akan mendapat kemuliaan dan para musuhnya yang akan mendapat azab secara nyata di dunia. Pandangan ini tidak diakui dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi Sunni, tidak ada dalil Al-Quran atau hadis sahih yang mendukung adanya kembalinya orang mati ke dunia sebelum kiamat. Dalam Islam, kehidupan kembali hanya terjadi dalam dua bentuk. Pertama, kehidupan di alam barzakh yang bersifat ruhani dan bukan di dunia. Dan kedua, kebangkitan pada hari kiamat yang menyeluruh bagi semua manusia. Tidak ada satupun teks dalam Al-Quran atau hadis Nabi yang menunjukkan bahwa sebagian orang mati akan kembali ke dunia sebelum hari kiamat untuk menyelesaikan urusan sejarah atau membalas dendam. Ajaran Raja'ah dinilai berbahaya karena menciptakan narasi dendam sejarah yang tidak berkesudahan. Ia menanamkan ide bahwa keadilan sejati baru akan datang jika kelompok tertentu kembali berkuasa dan musuh-musuh mereka dipermalukan atau dihukum di depan mata. Ini tentu bertentangan dengan prinsip Islam tentang keadilan ilahi yang akan ditegakkan pada hari kiamat, bukan dalam agenda politik atau kebangkitan tokoh tertentu sebelum waktunya. Akidah Raja'ah juga sering digunakan untuk membenarkan kebencian terhadap sahabat Nabi dan memperkuat klaim eksklusif kelompok Syiah bahwa hanya mereka yang akan menang di akhir zaman. Konsep ini lebih dekat kepada keyakinan reinkarnasi atau mesianisme utopis yang berkembang dalam agama-agama lain, seperti Hindu, Yahudi Kabalis, dan sebagian sekte Kristen ekstrim. Kesimpulannya, Raja'ah bukan bagian dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ia muncul dari tafsir-tafsir batiniah, pengaruh politik, dan keinginan membalas dendam sejarah yang belum terselesaikan. Umat Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tidak mengenal konsep orang mati kembali ke dunia sebelum kiamat. Yang kita yakini adalah kebangkitan seluruh umat manusia pada hari akhir untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalnya, tanpa adanya peran imam-imam yang kembali sebagai penguasa dunia Islam, bukan agama yang membangun narasi kebenaran atas dasar balas dendam. Ia adalah agama yang menuntun manusia kepada pengampunan, kesabaran, dan keyakinan bahwa keadilan sejati hanya milik Allah, bukan milik kelompok atau tokoh tertentu yang diklaim suci. Keyakinan bahwa wilayah adalah rukun terpenting dalam Islam lebih tinggi dari salat dan puasa, merupakan salah satu doktrin khas dalam sebagian kelompok Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah. Mereka meyakini bahwa ketaatan mutlak kepada para imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib adalah inti dari keimanan dan ibadah. Dalam pandangan mereka, semua amal ibadah tidak diterima oleh Allah kecuali disertai wilayah, yakni pengakuan dan loyalitas kepada para imam yang dianggap maksum. Konsep ini bersumber dari riwayat-riwayat dalam kitab-kitab Syiah seperti Al-Kafi karya Al-Kulaini dan Bihar al-Anwar karya Al-Majlisi. Dalam kitab tersebut, disebutkan bahwa wilayah adalah syarat diterimanya amal. Bahkan disebut lebih utama daripada salat, puasa, zakat, dan haji. Mereka menyebut wilayah sebagai kunci surga dan fondasi semua kewajiban agama. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa orang yang tidak berwilayah kepada Ali dan imam-imam lainnya adalah kafir dan amalnya tertolak. Dalam praktiknya, doktrin ini menjadikan wilayah sebagai standar iman dan kufur. Seseorang dianggap beriman jika menerima kepemimpinan para imam Syiah, dan dianggap sesat bahkan kafir jika menolaknya, termasuk mayoritas umat Islam dari kalangan Sunni. Inilah yang menyebabkan sebagian Syiah ekstrim mengkafirkan sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman, karena dianggap telah merebut hak Ali sebagai imam yang ditunjuk secara ilahi.
Konsekuensi dari ajaran ini sangat besar. Umat Islam menjadi terpecah karena konsep wilayah dipakai untuk menilai keislaman seseorang. Syiah yang berpegang pada doktrin ini memandang diri mereka sebagai satu-satunya kelompok yang benar, sementara Muslim lain dianggap tidak sah Islamnya karena tidak berwilayah. Hal ini melahirkan eksklusivitas dan pengkafiran massal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, wilayah dalam arti kepemimpinan imam tertentu tidak pernah menjadi rukun Islam atau syarat sahnya iman. Rukun Islam tetap 5: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Tidak disebutkan wilayah sebagai bagian dari pilar Islam. Islam mengajarkan bahwa iman seseorang dinilai dari tauhid, amal salih, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan dari kesetiaan kepada tokoh atau keturunan tertentu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan bahwa iman kepada Ali atau keturunannya adalah syarat masuk surga. Beliau bersabda dalam hadis sahih, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Tidak disebutkan wilayah atau kepemimpinan siapapun setelah beliau. Ini menunjukkan bahwa konsep wilayah dalam Syiah adalah tambahan yang datang belakangan dan tidak berasal dari ajaran Nabi. Kesimpulannya, menjadikan wilayah sebagai rukun yang lebih penting dari salat dan puasa adalah bentuk ghulu atau berlebih-lebihan dalam agama. Itu membuka pintu kepada pengkafiran terhadap umat Islam yang tidak meyakini doktrin tersebut. Islam yang lurus adalah Islam yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tanpa menambahkan pilar-pilar baru yang tidak ditetapkan oleh Rasulullah. Ajaran Islam adalah ajaran yang lurus, tidak melebihkan tokoh tertentu hingga dijadikan syarat keimanan. Islam mengajarkan keseimbangan antara tauhid, syariat, dan akhlak, bukan kultus terhadap manusia meskipun ia dari keluarga Nabi. Siapapun yang menambah-nambahkan syarat keimanan yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka ia telah menyimpang dari jalan yang benar. Khawarij melahirkan banyak gerakan radikal sepanjang sejarah Islam. Ideologi mereka yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan menolak legitimasi pemerintahan yang tidak sesuai dengan tafsir literal mereka terhadap agama menjadi benih bagi banyak kelompok ekstremis. Sejak masa awal Islam hingga era modern, warisan pemikiran Khawarij terus muncul dalam bentuk baru, dengan wajah dan nama yang berbeda, namun dengan pola pikir yang sama. Mudah mengkafirkan, merasa paling benar, dan menghalalkan darah sesama muslim yang berbeda pendapat. Mereka memandang jihad bukan sebagai pertahanan atas penindasan, tapi sebagai alat revolusi terhadap umat Islam sendiri. Banyak kelompok modern yang memakai slogan-slogan Khawarij untuk menyerang masjid, membom pasar, membunuh ulama dan pemimpin yang sah. Ideologi takfir, mengkafirkan sesama muslim, yang diwarisi dari Khawarij menjadi senjata yang mengoyak tubuh umat dari dalam. Padahal Nabi telah memperingatkan tentang bahaya mereka dalam banyak hadis. Di antaranya, akan muncul dari arah timur suatu kaum yang membaca Al-Quran, tetapi tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah menembus sasarannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa semangat keagamaan tanpa ilmu dan hikmah justru dapat membawa pada kesesatan. Khawarij adalah bukti sejarah bahwa keimanan yang tidak seimbang dengan pemahaman yang lurus dapat berubah menjadi kekerasan dan kebinasaan. Khawarij bukan hanya sekadar kelompok yang berbeda pendapat dalam urusan politik, tapi mereka berkembang menjadi simbol ekstremisme yang menjadikan agama sebagai alat legitimasi kekerasan. Sejak perpecahan yang terjadi dalam Perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, kelompok ini muncul dengan seruan keras mereka. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum selain milik Allah. Meski kalimatnya terdengar benar, tapi cara mereka memahaminya sangat sempit dan ekstrim. Sebagaimana Ali berkata, kalimatnya benar, tapi maksudnya batil. Mereka mengkafirkan siapapun yang berbeda pandangan, termasuk Ali, Muawiyah, dan para sahabat lain yang ikut dalam tahkim. Mereka menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir, dan karena itu halal darahnya. Pandangan ini kemudian melahirkan aksi-aksi kekerasan keji atas nama jihad, yang sejatinya hanyalah amarah politik yang dibungkus dalil agama. Seiring waktu,
Khawarij melancarkan pemberontakan demi pemberontakan terhadap pemerintahan Islam yang sah. Mereka menyusup ke tengah masyarakat, menyebarkan paham takfir, mengkafirkan terhadap kaum muslimin, hingga pada akhirnya mereka membunuh Ali bin Abi Thalib dalam keadaan beliau sedang bersujud salat subuh di Masjid Kufah. Peristiwa yang mengguncang dunia Islam dan menunjukkan betapa bahayanya pemahaman tekstual tanpa akhlak dan hikmah. Dampak ajaran Khawarij terasa hingga hari ini. Berbagai kelompok radikal modern banyak mewarisi pola pikir Khawarij, yaitu semangat agama yang fanatik tapi tanpa ilmu yang benar. Mereka mudah mengkafirkan, memvonis sesat, bahkan membunuh saudara seiman yang tak sepemahaman. Padahal Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu, kasih sayang, dan keadilan. Bukan pada takfir, kekerasan, atau penghakiman sepihak. Khawarij adalah cermin buruk dari kesalahan memahami agama tanpa bimbingan ulama, tanpa penghayatan ruh kasih sayang yang diajarkan Rasulullah. Inilah pelajaran penting bagi umat Islam, bahwa semangat keagamaan harus dibimbing oleh ilmu, adab, dan pemahaman yang benar terhadap sunnah. Jika tidak, semangat itu bisa menjadi api yang membakar sesama umat, bahkan menghancurkan persatuan Islam dari dalam. Kaum Khawarij dikenal sebagai kelompok yang menolak otoritas ijtihad ulama dan tidak mau tunduk pada pendapat para sahabat atau ahli ilmu. Bagi mereka, hanya teks zahir Al-Quran yang diambil secara literal, tanpa melihat konteks, maqasid, tujuan syariat, atau penjelasan para ulama. Mereka menolak musyawarah dan fatwa karena menganggap semua keputusan manusia, termasuk hasil ijtihad para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, sebagai bentuk penyimpangan dari hukum Allah. Akibatnya, mereka menjadi kelompok yang anti ulama, anti tradisi keilmuan, dan hanya mengandalkan penafsiran pribadi yang sempit terhadap nas-nas agama, padahal Islam meletakkan kedudukan ulama sebagai pewaris Nabi. Ijtihad adalah salah satu pilar penting dalam menjaga relevansi syariat dalam menghadapi perubahan zaman. Penolakan terhadap ijtihad berarti menutup pintu pemahaman terhadap syariat secara dinamis. Dan hal inilah yang menjadi ciri khas Khawarij, semangat keagamaan tinggi, tapi tanpa ilmu dan bimbingan dari ahli ilmu. Dampaknya, mereka mudah menyalahkan, memvonis sesat, bahkan mengkafirkan siapapun yang tidak sejalan dengan pemahaman mereka yang kaku. Ini menjadi pelajaran besar bagi umat Islam, agar semangat beragama tidak berjalan tanpa tuntunan para ulama yang lurus dan terpercaya. Syiah, khususnya aliran Imamiyah Itsna Asyariyah, 12 imam, dikenal memiliki strategi menyusup dan membangun pengaruh dalam kekuasaan politik, terutama sejak masa awal sejarah Islam hingga era modern. Salah satu konsep kunci dalam strategi ini adalah taqiyah, menyembunyikan keyakinan demi keselamatan dan kelangsungan gerakan. Konsep ini memberi ruang bagi mereka untuk berperan dalam struktur pemerintahan, tanpa menampakkan identitas ideologis secara terang-terangan. Dalam sejarah, ada banyak contoh infiltrasi Syiah dalam kekuasaan, seperti saat dinasti Buwaihiyah menguasai Baghdad dan melemahkan kekuasaan Khalifah Abbasiyah, atau pengaruh besar dinasti Safawi yang menjadikan Syiah Imamiyah sebagai mazhab resmi Iran pada abad ke-16. Di masa modern, revolusi Iran tahun 1979 menjadi puncak kebangkitan Syiah dalam bentuk negara teokrasi. Sejak saat itu, pengaruh Syiah menyebar melalui berbagai saluran, lembaga keagamaan, diplomasi, milisi bersenjata, dan jaringan media ke negara-negara seperti Irak, Suriah, Yaman, Lebanon, melalui Hizbullah, bahkan Bahrain dan Afrika. Penyusupan ini sering disertai agenda ideologis, mengubah struktur kekuasaan agar sesuai dengan prinsip wilayat al-faqih, kepemimpinan ulama Syiah, serta melemahkan dominasi Sunni di dunia Islam. Oleh karena itu, keberadaan pengaruh politik Syiah bukan sekadar ekspresi kebebasan bermazhab, melainkan sering dipandang sebagai bagian dari proyek ekspansi dan hegemonisasi ideologi yang memicu ketegangan sektarian dan konflik berkepanjangan. Bagi umat Islam, ini menjadi peringatan agar mewaspadai infiltrasi ideologi yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sembari tetap menjaga persatuan dan menghindari fitnah di antara sesama Muslim. Menyebarkan fitnah terhadap para sahabat Nabi merupakan salah satu ciri utama dari kelompok Syiah ekstrim
yang menyimpang dari akidah Islam yang lurus. Mereka tidak hanya sekadar berbeda pandangan, tapi juga menjadikan penghinaan terhadap sahabat sebagai bagian dari keyakinan ideologis mereka. Sebagian mereka menuduh Abu Bakar dan Umar sebagai perampas kekuasaan, menyebut Utsman sebagai penyebab fitnah, bahkan mencela Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap orang-orang yang paling dicintai dan dibela oleh Nabi sendiri selama hidupnya. Para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Mereka adalah murid langsung Rasulullah yang menerima wahyu, menyebarkannya, dan berjuang mempertahankannya dengan darah dan jiwa. Tanpa mereka, Al-Quran tidak akan sampai kepada kita. Tanpa mereka, Islam tidak akan tersebar ke berbagai negeri. Memfitnah mereka berarti meragukan keutuhan wahyu, meruntuhkan fondasi agama, dan membuka pintu kepada kehancuran keyakinan. Al-Quran memuji para sahabat dengan berbagai pujian mulia. Allah Ta'ala berfirman, Muhammadun Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ridwanan minallahi wa ridwanan, Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Surat Al-Fatih 29. Syiah ekstrim menolak ayat-ayat ini secara makna dan menganggap bahwa sebagian besar sahabat murtad setelah wafatnya Nabi. Keyakinan ini sangat bertentangan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa para sahabat adalah adil, terpercaya, dan merupakan generasi terbaik yang dijanjikan surga oleh Nabi. Fitnah terhadap sahabat melahirkan berbagai dampak berbahaya dalam kehidupan umat. Ia menanamkan kebencian yang dalam terhadap sejarah Islam. Ia merusak citra agama di mata generasi baru. Ia memecah persatuan kaum muslimin atas dasar dendam sejarah yang sudah selesai. Ia juga menjadi alat politik bagi kelompok-kelompok tertentu untuk menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Cinta kepada Ahlul Bait tidak pernah mengharuskan kita membenci sahabat. Ali bin Abi Thalib sendiri memuji Abu Bakar dan Umar. Anak-anaknya diberi nama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Fatimah radhiyallahu anha wafat dalam keadaan ridha kepada Abu Bakar. Semua ini adalah bukti bahwa narasi yang dibangun oleh Syiah ekstrem tidak bersumber dari kebenaran sejarah, tetapi dari kebencian ideologis yang terus diwariskan secara fanatik. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk mempelajari sejarah para sahabat dari sumber-sumber terpercaya. Bukan dari narasi kelompok yang ingin merusak citra mereka. Mereka bukan manusia tanpa celah, tapi mereka adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menemani Nabi terakhir. Mencintai mereka adalah bagian dari iman, dan mencela mereka adalah pintu menuju kesesatan. Maka berhati-hatilah terhadap siapa yang kau dengarkan. Sebab sebagian orang berbicara atas nama cinta Ahlul Bait, tapi sejatinya sedang menanamkan kebencian terhadap para pembawa cahaya wahyu. Dan sesungguhnya umat ini tidak akan bersatu selama kebencian terhadap sahabat Nabi masih disebarkan dengan bebas. Membentuk negara-negara berbasis mazhab seperti Iran adalah salah satu dampak besar dari berkembangnya pemikiran Syiah ekstrim yang menjadikan ideologi keagamaan sebagai fondasi tunggal kekuasaan politik. Revolusi Islam Iran tahun 1979 bukan hanya sebuah peralihan kekuasaan, tetapi perubahan struktur negara menjadi teokrasi Syiah yang menempatkan konsep wilayah al-faqih sebagai sistem pemerintahan. Konsep ini meyakini bahwa kepemimpinan umat harus dipegang oleh seorang faqih, ahli fiqih, yang dianggap sebagai perwakilan sah dari para imam maksum. Pemimpin tersebut bukan dipilih oleh rakyat secara demokratis, melainkan ditunjuk berdasarkan kelayakan spiritual dan intelektual menurut standar ulama Syiah. Sistem ini memberikan wewenang hampir mutlak kepada rahbar, pemimpin tertinggi, mulai dari urusan militer, hukum, media, pendidikan, hingga arah kebijakan negara. Dalam sistem ini, akidah menjadi alat politik, dan kekuasaan menjadi penjaga ideologi. Pemerintah dijalankan bukan berdasarkan musyawarah seluruh umat Islam, tetapi berdasarkan interpretasi tunggal terhadap sejarah, hadis, dan fiqih yang hanya diakui dalam lingkaran Syiah 12 imam.
Di tengah simbol-simbol Islami, negara ini justru memarginalkan mayoritas Sunni dan kelompok lainnya. Berbagai laporan menyebutkan bahwa komunitas Sunni di Iran mengalami keterbatasan dalam mendirikan masjid, sekolah agama, bahkan keterwakilan politik. Suara-suara yang tidak sejalan dengan doktrin resmi dianggap pemberontak atau musuh revolusi. Lebih dari itu, pembentukan negara berbasis mazhab seperti ini menumbuhkan eksklusivisme, di mana loyalitas kepada imam lebih utama daripada kesetiaan kepada Al-Quran dan Sunnah. Narasi agama disusun ulang dengan menjadikan Ahlul Bait sebagai poros tunggal kebenaran, sementara sahabat Nabi dicerca dan dituduh sebagai pengkhianat sejarah. Dan karena negara dibangun di atas pemikiran akidah yang menyimpang, maka doktrin imamah dijadikan sumber hukum dan ketaatan. Bukan lagi syariat berdasarkan konsensus umat, tetapi fatwa ulama yang diyakini sebagai suara dari imam yang gaib. Inilah titik perbedaan besar antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah ekstrim. Ahlus Sunnah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman, serta memahami agama berdasarkan ijma' sahabat dan ulama Syiah ekstrim, menjadikan imam maksum sebagai sumber mutlak, bahkan menempatkannya lebih tinggi dari Nash dan sahabat. Dan ketika ideologi seperti ini dijadikan dasar negara, maka yang lahir bukan persatuan umat, melainkan dominasi sektarian. Bukan keadilan, melainkan hegemoni ideologis. Bukan ukhuwah, melainkan perpecahan antar mazhab. Oleh karena itu, umat Islam harus mewaspadai bahaya membangun kekuasaan di atas bid'ah dan loyalitas mazhab. Karena kekuasaan yang tidak kembali kepada al-haq hanya akan melahirkan fitnah dan kesesatan. Jalan yang selamat adalah jalan pertengahan. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menghormati sahabat, mencintai Ahlul Bait, mengedepankan nash, dan menjauhi fanatisme tokoh serta taklid buta. Penutup, jalan lurus ada di tengah. Rasulullah telah memperingatkan dalam sabdanya yang agung bahwa umat beliau akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk ke dalam neraka, kecuali satu yang selamat. Ketika para sahabat bertanya, siapa kelompok yang selamat itu? Beliau menjawab, mereka yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Inilah peringatan keras bahwa jalan keselamatan bukan terletak pada banyaknya jumlah, kerasnya suara, atau indahnya klaim, melainkan pada ketaatan kepada sunnah, pemahaman yang lurus, dan adab dalam meniti ilmu. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah jalan yang menjaga keseimbangan. Mereka tidak berlebih-lebihan dalam mencintai, tapi juga tidak tergesa-gesa dalam membenci. Mereka tidak mengkafirkan muslim lain hanya karena berbeda pendapat dalam cabang agama. Mereka tidak mengangkat manusia menjadi maksum, tidak menjadikan tokoh sebagai pusat wahyu, dan tidak membenarkan kebatilan dengan alasan cinta. Ahlus Sunnah adalah kaum yang mewarisi pemahaman generasi terbaik. Umat ini mereka bukan ekstrim kanan yang membenarkan darah atas nama agama. Bukan pula ekstrim kiri yang menggugat syariat atas nama akal dan kebebasan. Mereka berjalan di atas jalur pertengahan, jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, tanpa tambahan dan pengurangan. Mereka bukan malaikat yang suci dari kesalahan, tapi selalu merendahkan diri di hadapan wahyu. Mereka bukan penguasa dunia, tapi menundukkan diri kepada hukum ilahi. Mereka tidak mencari popularitas, tapi menghidupkan warisan nubuah. Di zaman fitnah, ketika kebenaran dibungkus retorika, ketika kesesatan diberi jubah keilmuan, ketika umat diadu domba dengan fanatisme, maka Ahlus Sunnah tetap memegang prinsip, kembali ke Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, dan ulama yang lurus. Mereka tetap menjaga akidah tanpa membenci manusia. Mereka tetap menyuarakan kebenaran tanpa melampaui batas. Dan mereka tetap menyambung rantai ilmu dari generasi ke generasi, sebagai benteng terakhir umat di tengah badai fitnah yang membingungkan. Maka siapa yang ingin keselamatan di dunia dan akhirat, jangan cukup hanya dengan semangat, jangan cukup hanya dengan bendera, jangan cukup hanya dengan kata cinta, tapi ikutilah jalan para sahabat, jalan para imam yang lurus, jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hidup dengan ilmu, berjuang dengan hikmah, dan menyebar kasih sayang dalam keimanan. Inilah jalan yang tidak silau dengan dunia, tidak terpikat oleh politik,
dan tidak terjebak dalam fanatisme buta. Inilah jalan Islam yang murni, yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan diwariskan dengan amanah oleh para sahabat yang mulia. Siapapun kita, dari timur hingga barat, dari Arab hingga Nusantara, jika kita ingin menjadi bagian dari golongan yang selamat, maka tempuhlah jalan ini. Jalan ilmu, jalan adab, jalan iman, jalan ahlus sunnah wal jamaah. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua. Penutup. Jalan lurus ada di tengah. Rasulullah telah memperingatkan dalam sabdanya yang agung bahwa umat beliau akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk ke dalam neraka, kecuali satu yang selamat. Ketika para sahabat bertanya, "Siapa kelompok yang selamat itu?" Beliau menjawab, "Mereka yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku." Inilah peringatan keras bahwa jalan keselamatan bukan terletak pada banyaknya jumlah, kerasnya suara, atau indahnya klaim, melainkan pada ketaatan kepada sunnah, pemahaman yang lurus, dan adab dalam meniti ilmu. Ahlus sunnah wal jamaah adalah jalan yang menjaga keseimbangan. Mereka tidak berlebih-lebihan dalam mencintai, tapi juga tidak tergesa-gesa dalam membenci. Mereka tidak mengkafirkan muslim lain hanya karena berbeda pendapat dalam cabang agama. Mereka tidak mengangkat manusia menjadi maksum, tidak menjadikan tokoh sebagai pusat wahyu, dan tidak membenarkan kebatilan dengan alasan cinta. Ahlus sunnah adalah kaum yang mewarisi pemahaman generasi terbaik. Umat ini mereka bukan ekstrim kanan yang membenarkan darah atas nama agama. Bukan pula ekstrim kiri yang menggugat syariat atas nama akal dan kebebasan. Mereka berjalan di atas jalur pertengahan. Jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, tanpa tambahan dan pengurangan. Mereka bukan malaikat yang suci dari kesalahan, tapi selalu merendahkan diri di hadapan wahyu. Mereka bukan penguasa dunia, tapi menundukkan diri kepada hukum ilahi. Mereka tidak mencari popularitas, tapi menghidupkan warisan nubuah. Di zaman fitnah, ketika kebenaran dibungkus retorika, ketika kesesatan diberi jubah keilmuan, ketika umat diadu domba dengan fanatisme, maka ahlus sunnah tetap memegang prinsip, kembali ke Al-Quran dan sunnah, dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, dan ulama yang lurus. Mereka tetap menjaga akidah tanpa membenci manusia. Mereka tetap menyuarakan kebenaran tanpa melampaui batas. Dan mereka tetap menyambung rantai ilmu dari generasi ke generasi, sebagai benteng terakhir umat di tengah badai fitnah yang membingungkan. Maka siapa yang ingin keselamatan di dunia dan akhirat, jangan cukup hanya dengan semangat, jangan cukup hanya dengan bendera, jangan cukup hanya dengan kata cinta, tapi ikutilah jalan para sahabat, jalan para imam yang lurus, jalan ahlus sunnah wal jamaah yang hidup dengan ilmu, berjuang dengan hikmah, dan menyebar kasih sayang dalam keimanan. Inilah jalan yang tidak silau dengan dunia, tidak terpikat oleh politik, dan tidak terjebak dalam fanatisme buta. Inilah jalan Islam yang murni, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan diwariskan dengan amanah oleh para sahabat yang mulia. Siapapun kita, dari timur hingga barat, dari Arab hingga Nusantara, jika kita ingin menjadi bagian dari golongan yang selamat, maka tempuhlah jalan ini. Jalan ilmu, jalan adab, jalan iman, jalan ahlus sunnah wal jamaah. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka.
Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.